Pace bene. Membuat video ini, saya sedang membayangkan diri saya berdiri di satu jendela. Persis saya sedang berdiri di hadapan jendela. Membagikan dua nomor dari kompendium dengan judul Aku Percaya Akan Pengampunan Dosa. Judulnya ini saya pikir sudah cukup juga, cukup kuat untuk mengajak berefleksi. Benarkah saya percaya akan pengampunan dosa? Di tengah masa ketika orang mulai kehilangan rasa berdosa, dia mulai berkurang rasa berdosa. Bahwa yang penting saya bahagia, yang penting saya melakukan apa yang membuat saya merdeka. Orang mulai berpikir ke sana dan tidak lagi memiliki kekhawatiran apakah yang saya lakukan ini merusak hubungan saya dengan Tuhan. Saya pikir pertanyaan macam ini, mudah-mudahan saya salah, semakin jarang dipertanyakan di dalam hati orang. Apakah aku percaya akan pengampunan dosa? Untuk menajamkan pertanyaan ini, ada dua pertanyaan yang disajikan oleh kompendium. Bagaimana dosa diampuni? Sakramen yang pertama dan terutama untuk pengampunan dosa adalah sakramen pembaptisan. Menarik melihat pembaptisan dari sudut pandang ini. Itu artinya bahwa baptisan bukan hanya sekedar seseorang itu dibawa, diterima resmi di dalam gereja, menjadi anak Allah. Tetapi bahwa kita juga dibawa kepada pendamaian. Berdamai. Karena selama ini, karena kesalahan orang tua, karena kesalahan pendahulu, kita dibawa pada posisi yang berseberangan dari keinginan Allah. Nah, dengan baptisan kita dibawa pulang. Dibawa pulang. Nah, mengapa ini penting untuk kita bahas? Pertama, untuk memaknai baptisan kita sendiri. Yang kedua, saya pikir perlu juga para orang tua disemangati lagi untuk dengan bergairah, bersemangat membawa anak atau mengingatkan kenalan untuk membawa anaknya dibaptis di dalam gereja. Atau kalaupun biasa memang dibawa anak itu dibaptis. Untuk dibaptis ke gereja. Tetapi seringkali karena formalitas, apa kata tetangga nanti kalau tidak bawa anak ini dibaptis? Sudah didesak oleh kakek neneknya untuk dibaptis. Tapi apa poin, apa nilai di belakangnya, orang bisa saja kehilangan makna. Nah, pernyataan ini saya pikir menyegarkan pengetahuan tentang nilai baptisan. Untuk dosa-dosa yang dilakukan sesudah sakramen pembaptisan, Kristus memberikan sakramen tobat atau rekonsiliasi. Gereja mengakui sakramen tobat. Dan ini adalah pemberian dari Kristus. Pemberian. Pernah ada yang mengatakan ini karang-karangan gereja. Ini diciptakan oleh gereja untuk mencari pendapatan. Ini adalah pemberian. Bahwa pemberian ini pernah dimanipulasi. Itu adalah kesalahan yang tidak bisa kita tolerir, tetapi mesti mengakuinya di hadapan publik juga. Bahwa apa yang diberi oleh Allah sering juga kita salah gunakan. Tanpa bermaksud membuat generalisasi, tetapi itu terjadi dalam hidup kita. Entah tentang tubuh ini, entah tentang rezeki yang kita punya, entah tentang kesempatan yang kita miliki, disalahgunakan. Demikian juga ini ketika kita bicara tentang sakramen pengakuan dosa. Itu adalah rahmat, tetapi seringkali disalahgunakan oleh manusia. Tapi kali ini kita mau melihatnya sebagai sebuah kesempatan untuk menerima pengampunan. Melalui sakramen taubat, seseorang yang sudah dibaptis diperdamaikan kembali dengan Allah dan gereja. Orang yang sampai pada perdamaian menemukan kelegaan, tentu damai hatinya dan lebih tenang. Mengapa gereja mempunyai kuasa mengampuni dosa?
Nah ini, pertama tadi sebenarnya sudah kita lihat panoramanya bahwa ini adalah pemberian. Gereja mempunyai perutusan dan kuasa untuk mengampuni dosa karena Kristus sendiri sudah memberikan kepadanya. Kepada siapa? Kepada gereja. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yohanes 20 ayat 23. Kita temukan akarnya dalam kitab suci. Karena itu, bukan tanpa alasan bahwa gereja melestarikan ini. Semoga berguna video ini dan pace bene.